masih mau melompat lagi buat Tuhan? Amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan pada hari ini, oke? Katakan. Tuhan yang mulia, turun ke
terus mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Karena Engkau begitu baik Tuhan, Kau teramat baik. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. And I look to you. Wait on you.
kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu yang mengubah setiap kami. Oh Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan karena kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak beserta kami, Kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Benar Tuhan, kami rindu Engkau menuntun setiap langkah kami. Biarlah kami berjalan dalam Roh-Mu. Kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan, kami rindu melihat kemuliaan-Mu terjadi atas kehidupan kami, bahkan atas masa depan kami Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami rindu pesan-pesan-Mu bagi setiap kami, yang menuntun kami kepada masa depan yang cerah penuh harapan bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom and I see you. And I see you. Ya, kita berikan aplaus yuk buat Tuhan kita. Terima kasih buat worship team yang boleh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Juga buat production team di belakang sana, para usher, para pendoa, bahkan siapapun kita yang terlibat dalam pelayanan sore hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus buat setiap mereka yang melayani.
Siap belajar firman Tuhan? Amin. Ya. Tema firman Tuhan sore hari ini bicara tentang team up. Kalau saya terjemahkan supaya kita mudah mengerti, dalam bahasa Indonesia itu bersama kita bisa. Katakan kanan kiri kalian, bersama kita bisa. Nah, tema bulanan sepanjang bulan November adalah bicara tentang synchronize. Ya, synchronize dari kata sin dan kronos. Sin artinya bersama, kronos artinya waktu. Jadi jika diartikan, synchronize adalah berjalan bersama dengan selaras, seirama dalam waktu yang sama. Nah, kita melihat akhir-akhir ini kehidupan semakin berubah. Orang semakin mementingkan diri sendiri. Sehingga untuk berjalan bersama-sama itu enggak mudah. Untuk masuk ke dalam sebuah komunitas itu juga enggak mudah. Karena orang semakin hari semakin mementingkan egonya, kesendiriannya. Apalagi beberapa tahun yang lalu kita mengalami yang namanya pandemi. Di situ diwajibkan yang namanya social distancing. Jauhan dikit lo dari gua lo, jangan deket-deket, entah ketularan gua. Nah, akhirnya tercipta budaya di mana orang semakin ada jarak. Nah, di sini sesuatu yang kita melihat perubahan yang semakin sebenarnya tidak semakin baik. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa sebenarnya ada sesuatu yang disingkapkan tentang kebersamaan. Nah, di sini saya mau katakan bicara tentang synchronize. Ketika semua bersatu padu, maka ada kuasa yang terkonsentrasi menjadi sebuah kekuatan seperti dinamit. Ya, kalian tahu dinamit ya? Sebuah benda kecil yang kalau meledak itu bisa menghancurkan benda yang besar. Apalagi kalau benda itu dikumpulkan banyak menjadi besar, menghancurkannya, daya hancurnya akan lebih besar lagi. Ya, jadi ada kuasa yang terkonsentrasi menjadi sebuah kekuatan seperti dinamit. Dinamit dari bahasa aslinya dunamis, artinya kuasa atau kekuatan yang aktif. Nah, iblis nggak senang kita bersatu, iblis nggak senang kita bersama, karena dia tahu ada kekuatan. Makanya kalau kita melihat gereja semakin hari sepertinya semakin dipecah-pecah. Karena iblis tahu ada kekuatan dalam sebuah gereja. Nah, tema hari ini bicara team up. Kalau saya terjemahkan ke bahasa yang lebih mudah dimengerti artinya bersama kita bisa. Jadi kalau kita mau melihat gereja kita ini punya kuasa, gereja kita ini punya kekuatan untuk menarik jiwa-jiwa lebih banyak lagi, maka kita harus lakukan itu bersama-sama. Ya, kalau kalian ada teman yang perlu ditolong, ada saudara yang perlu ditolong, bawa ke tempat ini. Mereka yang letih lesu di luar sana, ajak ke tempat ini. Bahwa satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Pesan Tuhan hari ini untuk kita adalah panggilan untuk kita melihat ke sekeliling kita. Dan menyadari bahwa setiap orang itu berharga. Kalau kalian sayang sama orang yang di luar sana dan itu berharga, ajak mereka. Setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Dalam sebuah tim atau komunitas atau gereja, ya kalian pasti di luar sana juga di dalam marketplace kalian bekerja pasti di dalam sebuah tim. Di dalam sebuah kumpulan orang banyak. Di dalam rumah tangga pun, di dalam keluarga itu juga kumpulan orang banyak. Ya, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, bahkan mungkin ada saudara, nanti kalau nikah ada ipar, itu kumpulan orang banyak. Nah, dari keberagaman mereka, dengan talenta yang berbeda, kepribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, Tuhan mau kita itu hidup rukun sebenarnya. Ini bicara kebersamaan. Nah, banyak orang melihat perbedaan dalam setiap orang itu justru dijadikan sebagai masalah. Dan dianggap sebagai penghalang. Kalau kita masuk di dalam sebuah komunitas, kita punya talenta lebih. Seringkali orang yang udah ada di dalam melihat kita sebagai pesaing. Merasa posisi dia terancam. Waktu kita direkrut kerja di sebuah perusahaan, masuk ke dalam sebuah kursi dengan tanggung jawab yang mungkin besar. Senior kita mungkin merasa, wah anak muda ini bisa jadi pesaing saya.
Nah, seringkali orang melihat itu justru dari sisi negatif. Nah, banyak orang melihat perbedaan justru dijadikan sebagai masalah atau dianggap penghalang. Namun firman Tuhan mengajarkan kita bahwa keberagaman ini bukan sebuah masalah. Jadi saya mau bilang gini, kalau orang berpikir sesuatu tentang kita itu urusan dia. Tapi jangan sampai kita yang berpikir seperti itu. Kita harus masuk ke dalam sebuah kumpulan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita tidak diciptakan untuk menjadi seragam. Tuhan tidak menciptakan itu. Menjadi semua sama. Kalau semua sama, kita itu hanya sebuah robot. Bukan makhluk yang mulia. Tapi untuk bersatu dalam keragaman, makanya kita diciptakan unik, berbeda-beda. Sidik jari kita aja nggak ada yang sama. Semua berbeda. Nah, mari setiap kita untuk berani melangkah masuk ke dalam keberagaman. Dengan bersinkronis di dalamnya sesuai tuntunan Tuhan. Jadi saya mau tantang setiap kalian harus berani nyemplung ke dalam komunitas yang Tuhan tuntun. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, 2 orang lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, tema hari ini saya tidak hanya bicara tentang dunia pelayanan, tetapi saya rindu membagikan ini dalam bentuk dunia marketplace di luar sana. Karena di luar sana tantangannya cukup besar. Ya, makanya saya mau pesan Tuhan sore hari ini membuat kita semakin berani melangkah di mana Tuhan tuntun kita di luar sana. Nah, ada 2 kisah yang kita bisa pelajari. Kisah yang pertama dari Yohanes 5. Ini tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan bacakan dengan cepat. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kalau kita pelajari dengan cermat di sini, ya, ada satu kolam di mana kalau tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan airnya itu bergoncang, semua berlomba-lomba. Anggaplah ini datarannya, situ kolamnya. Begitu malaikat Tuhan turun dan airnya bergoncang, semua berlomba-lomba. Siapa yang paling dulu nyebur ke situ? Dikatakan apapun penyakitnya sembuh. Nah, di sini dikatakan tadi di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia ketemu Yesus. Yesus meninggal umur berapa? Yesus disalib umur berapa? 33 tahun kan? Berarti orang ini sakit sebelum Yesus lahir. Karena dia sakit sudah 38 tahun. Dari Yesus belum lahir, orang ini udah sakit. Ya. Jadi dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di situ berarti di pinggir kolam itu. Selama 38 tahun dia nggak pernah berhasil nyemplung ke dalam air. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi ayat berikutnya.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, lihat baik, Yesus nanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7 berkata, jawab orang sakit itu. Dia nggak bilang, "Mau Tuhan," enggak. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku." Dia cari kambing hitam. Tahu kambing hitam? Alasan. Ya, dia hanya menyalahkan pihak lain. Nah, ini kita bisa belajar dari karakter pertama ini. Ya, seringkali dalam kehidupan kita, waktu kita gagal, waktu kita sakit, waktu kita mungkin tidak lulus atau mungkin kita dipecat mungkin atau mungkin kita melakukan sebuah hal-hal yang menurut kita itu sebuah kegagalan. Kita seringkali menyalahkan orang lain. Iya tuh gara-gara itu tuh. Iya gara-gara dia tuh saya menjadi begini. Iya gara-gara dia tuh. Padahal waktu itu Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Cukup dijawab, "Mau Tuhan." Nah, makanya nggak heran kalau 38 tahun dia sakit di pinggir kolam. Dan nggak pernah sampai ke dalam air pada saat berguncang. Padahal tadi dikatakan di situ ada sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta. Kemudian orang-orang timpang. Dan yang sakit ini adalah orang lumpuh. Orang buta nggak bisa ngelihat. Bisa aja dia nyasar waktu dia kolamnya di sana. Pas waktu dia dengar suara air, dia larinya ke sana. Bukannya ke kolam. Salah, matanya buta. Ya. Kemudian timpang, kita tahu timpang kan. Timpang juga nggak bisa lari cepat. Nah, jadi sering kali dalam kehidupan kita itu banyak alasan kalau kita salah. Makanya kalau kita mengalami satu kondisi bertahun-tahun, kok kayaknya nggak berubah ya? Bukan karena Tuhan nggak tolong. Tuhan mau tolong nggak susah kok kayak si orang lumpuh ini. Waktu Tuhan bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Artinya nggak susah buat Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan kita sore hari ini. Kalau kita mengalami masa-masa di mana kita stuck, nggak bergerak, coba introspeksi diri. Adakah yang salah dengan diri kita? Nah, di sini kita lihat kisah yang kedua. Kasus orang lumpuh juga di Markus 2. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, ya Markus 2 dari ayat pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Jadi penuh tempatnya. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, tidak dapat membawa kepada Yesus. Karena orang banyak itu, saking banyaknya nggak bisa. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kasus yang sama, kejadian tentang orang lumpuh.
Yang satu di kolam Bethesda nggak punya teman. Kalau dia bisa bangun relationship yang baik, pasti teman-temannya akan bantu. Yang kali ini giliran lu dah, kalau airnya goyang, gue yang ceburin lu duluan biar lu sembuh. Karena lu udah 38 tahun ada di situ dan gak sembuh-sembuh. Kita lihat yang kisah kedua tadi. 4 orang menggotong seorang lumpuh, dia punya 4 teman. Waktu dia datang melihat orang banyak kerumunan, bisa aja yang gotong itu bilang, wah penuh bro, kita pulang aja deh percuma. Tapi dia perjuangkan, dia naik ke atas. Enggak gampang bawa orang lumpuh yang ditandu untuk naik ke atas rumah. Kita tahu rumah-rumah di Yahudi sana bentuknya kotak-kotak begitu doang. Naik ke atas tuh enggak gampang. Sampai di atas dia harus buka atapnya dan dia harus turunin. Kalau dia salah aja, itu orang lumpuh. Bukan hanya lumpuh, mati jatuh dia. Bukannya sembuh malah mati. Ya, tapi artinya gini, 4 orang ini perjuangkan si lumpuh ini untuk naik dengan hati-hati dan dia turunkan dengan hati-hati. Gimana dia punya 4 teman yang sangat baik dan menjagai dia dan ingin dia sembuh. Beda dengan si lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dia gak bisa bangun relationship. Artinya sendiri itu gak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang orang lumpuh digotong 4 orang ini artinya bersama mereka bisa lakukan hal besar. Nah jadi di sini kita bisa melihat seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa nggak mau aku takut aku nggak mau masuk ke kumpulan itu, aku nggak berani ketemu si ini, aku minder Nah itu yang sering terjadi. Nah, saya mau bilang bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh harus berani. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Matius 7 ayat 12 berkata demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau mau orang perbuat sesuatu kepadamu, perbuatlah juga hal yang sama kepada dia. Jadi kalau kamu mau orang berbuat baik kepada kamu, berbuat baiklah juga kepada dia. Saya yakin yang orang lumpuh digotong 4 orang ini, apa yang ia tabur, ia tuai. Dia punya teman-teman yang setia, dia punya teman-teman yang mau membantu dia. Nah, di sini saya mau kita belajar ada 2 hal sedikitnya yang saya temukan, kunci yang membawa kita masuk dan diterima di dalam keberagaman. Sebagai anak Tuhan dengan segala keterbatasan kita nggak boleh ragu untuk masuk ke dalam sebuah keberagaman. Jangan kita berpikir, itu bukan orang gereja, itu bukan orang Kristen, dia nggak percaya Tuhan. Justru disitulah kita masuk untuk jadi terang. Ya. Jadi jangan kita mengasingkan diri dan merasa bahwa cukup hidup saya sama Tuhan aja. Pernah dengar cerita pendeta yang kebanjiran rumahnya? Ya, saya ceritain ya. Suatu ketika ada satu musibah, ya, bencana, banjir datang. Nah kemudian waktu banjirnya udah masuk ke dalam rumah, ada perahu penolong. Pak pendeta ayo ikut kita. Ini banjir udah semakin tinggi. Oh enggak usah. Tuhan nanti pasti tolong saya. Ya, sambil dia doa, dia tengking-tengking langit supaya hujan berhenti, banjir surut. Banjir tambah tinggi. Begitu udah masuk sebatas pintu, Pak pendeta ayo ikut kita. Rumahnya semakin tenggelam. Enggak, nanti Tuhan pasti tolong saya. Ya, dia akhirnya naik ke atas genteng, dia masih tengking-tengking, masih doa. Sampai akhirnya air itu menenggelamkan rumahnya. Ya, yang muncul cuma kepalanya si pendeta. Ada lagi perahu lewat, ayo Pak pendeta saya tolong. Enggak, Tuhan pasti tolong saya katanya. Sampai akhirnya tenggelam, pendetanya mati. Ya. Waktu di pintu surga, dia masuk kan, dia komplain. Saya melayani Tuhan, saya ikut Tuhan. Mana Tuhan yang saya sembah, kok gak nolong saya? Tuhan bilang, saya udah kirim 3 kali orang untuk nolong kamu.
kamunya yang gak mau katanya. Jadi itu salah siapa kayak gitu. Makanya saya mau bilang, kita hidup itu sebagai makhluk sosial. Ya. Ada kalanya kita sebagai Kristen ditolong sama orang yang bukan seagama. Ada kalanya Tuhan izinkan seperti itu. Ada kalanya kita juga dipakai Tuhan untuk menolong orang yang mungkin gak seiman sama kita. Ada kalanya kita diterima kerja di bos yang bukan orang Kristen. Ya, ada kalanya kita masuk ke kumpulan yang di dalam kumpulan tersebut cuma saya satu-satunya Kristen, karya yang lain bukan Kristen. Ada kalanya seperti itu. Nah, seringkali anak Tuhan itu takut masuk ke dalam sebuah komunitas. Nah, penghambatnya ada dua hal ini. Yang pertama, dia selalu melihat kekurangan orang lain. Ya, dia gak mau tertanam di sebuah komunitas. Dia gak mau melangkah dengan berani ke dalam sebuah perkumpulan. Lukas 6 ayat 41 berkata demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu itu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kisah orang lumpuh di kolam Bethesda, dia menyalahkan. Gak ada orang Tuhan yang bawa saya ke kolam tersebut. Berarti dia nyalahin orang-orang sekeliling tersebut. Nah, seringkali orang yang model begini itu gak akan move on. Ya, seringkali kalau kita masuk ke dalam komunitas, kita melihat, si ini mah begitu, si itu mah begitu. Itunya mah gak bener. Bosnya jahat. Manajernya tuh gak bener tuh. Masuk ke dalam lingkungan gereja pun begitu. Youth pasturnya itu pilih kasih. Pendetanya khotbahnya ngantuk. Musiknya jelek itu. Worship leadernya tuh hidupnya gak benar tuh. Nah, seringkali di dalam keberagaman kita menghakimi. Nah, kalian tahu? Ya, tahu ini apa nih? Balok. Ya. Tahu tadi yang dibilang selumbar? Selumbar itu serpihan. Nah, ini saya ada bawa serpihan. Ini cukup kecil. Ini serpihan kayu yang setempel di isolasi. Ya. Ada orang bilang di ayat tersebut, mata lu ada selumbar tuh. Benerin tuh mata lu tuh. Mata lu ngeliatnya gak bener tuh. Padahal di mata dia ada balok gede. Ya. Nah, seringkali di dalam sebuah komunitas kita seperti itu. Akhirnya kita diasingkan sama orang-orang sekeliling kita. Kita gak ditemenin karena kita terlalu menghakimi. Nah, waktu mata kita ada balok kayak gini, bagaimana mungkin kita bisa melihat selumbar yang kecil di mata orang lain? Ya, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, kalaupun di matamu ada balok seperti ini, ya, terus kita baloknya lebih gede lagi, itu juga gak akan menolong untuk kamu mengeluarkan baloknya dia karena balok kamu lebih gede lagi. Ya, jadi artinya jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Kalau kamu mau cari kekurangan orang lain, kabar baiknya adalah kamu pasti ketemu kekurangan orang lain. Buruknya orang lain. Cari aja terus korek, pasti ketemu. Saya sebagai gembala juga cari aja kekurangan saya, pasti ketemu. Nah, terus kalau udah ketemu mau ngapain? Pertanyaannya, kalian mau pindah? Pindah, nanti cari lagi kekurangan orang, pasti ketemu lagi. Ya. Jadi jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Nah, ini yang seringkali menjadi penghambat
anak Tuhan untuk bertumbuh di dalam sebuah komunitas. Padahal mereka itu diciptakan untuk sinkronis bersama-sama. Nah kemudian penghambat untuk anak Tuhan itu bisa bertumbuh di dalam sebuah komunitas atau melangkah berani di dalam sebuah komunitas dengan segala keberagaman. Yang kedua adalah minder. Kemarin kita melaksanakan baptisan. Saya bilang kemarin, pada saat kalian dibaptis, kalian diangkat sebagai anak oleh Bapa kita di surga. Bapa kita di surga adalah raja di atas segala raja. Artinya kita adalah anak raja. Kenapa mesti minder? Kemarin saya bilang gini, sebagai anak raja kita dapat otoritas raja dari kerajaan. Kita dapat fasilitas kerajaan. Orang yang belajar taekwondo kemarin saya bilang, orang yang belajar bela diri jalannya aja bisa gagah. Gini. Karena ngerasa dia punya bekal bela diri. Siapa yang berani nyenggol dia tendang. Orang yang binaraga, tahu ya binaraga ya, jalannya gini kan. Ini nggak tahu tangannya kenapa nggak bisa rapat gitu, pasti begini gitu ya, jalannya gitu. Ya. Itu binaraga. Ya. Siapa berani nyenggol dia jalan gitu ya. Nah, kalaupun kita nggak binaraga, kita binarangka, ya. Badannya tulang doang gitu ya. Tapi kalau kita statusnya anak raja, ada apa-apa pun, kita tinggal bilang sama Babe, ada yang gangguin gua nih. Babe kita yang tolong kita. Karena Alkitab mencatat dia yang berperang bagi kita. Tapi orang yang tadi yang binaraga, yang belajar taekwondo, kalau ada musuh dia harus bertanding sendiri. Dan ujung-ujungnya dia juga babak belur. Tapi kita sebagai anak raja, kita cukup lapor. Yang berantem, Babe kita. Kita nggak akan babak belur. Dia yang punya kuasa, dia yang punya otoritas. Ya, jadi saya mau bilang gini, seberapapun keterbatasan kita, kita harus punya kuasa wibawa ilahi sebagai anak raja. Kita harus melangkah dengan berani. Ngelamar pekerjaan yang ngelamar 1000 orang biarin. Gua ikut. Kita di interview, kita jawab dengan yakin dan percaya. Kalaupun gak diterima di tempat itu, saya percaya ada tempat yang lebih baik lagi dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bukakan yang ini, berarti ada pintu lain yang Tuhan sedang bukakan buat saya. Kita coba lagi, ya dengan keyakinan kita. Nah, minder itu gak boleh ada di dalam kamus kalian. Keluaran 4 ayat 10, ya. Ini kisah tentang Musa. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, pun tidak menjadikan aku pandai bicara. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Itu Musa. Ya, jadi jangan pernah minder. Siapa yang ciptain mulut dan lidah kalian? Siapa yang menciptakan panca indera kalian? Siapa yang menciptakan tubuh kalian? Kenapa kalian harus takut? Apalagi kalau kalian itu sudah punya status anak raja. Ya, jadi dua hal. Jangan selalu melihat kekurangan orang lain dan jangan pernah minder. Ya. Ini yang seringkali menjadi penghambat anak Tuhan untuk maju dan berkembang di dalam sebuah komunitas. Satu data menyatakan bahwa 75% lowongan pekerjaan dengan posisi bagus itu tidak dipublish. Ya, ada data yang berbicara demikian. 75% lowongan pekerjaan dengan posisi bagus itu tidak dipublish. Artinya perbanyaklah relasi. Selalu rendah hati, bangun networking dan jaga attitude.
Karena seringkali pada saat ada posisi bagus atau penting yang dibutuhkan. Bro, gue lihat lu takut Tuhan nih, gue lihat lu jujur nih, gue lihat attitude lu bagus nih. Bos gue lagi perlu tuh, posisi manajer. Ikut gue yuk, ntar gue kenalin sama bos gue. Nah itu. Ya. Karena apa? Ada networking. Ada 4 orang yang gotong si lumpuh tadi. Bukan seperti si lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Yang suka nyalain orang. Yang gak mau bergaul. Ya. Seringkali kehidupan kita itu bisa ditolong orang yang Tuhan kirim buat kita. Seringkali seperti itu. Saya pun beberapa kali mengalami dalam kehidupan. Di saat titik-titik terendah ada orang datang nolong saya. Dan pertolongannya itu mengubahkan hidup saya. Ya, jadi Yesaya 48 ayat 17 berkata demikian. Yesaya 48 ayat 17, beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya yakin ini yang dicari semua orang. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tapi syaratnya dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Kita udah diajar. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Artinya kita harus dengerin tuntunannya di setiap jalan yang harus kita tempuh. Ada pepatah berkata demikian, berbahagialah mereka yang hidup tertib setiap hari, tidak suka cari perkara dengan orang lain, tidak suka menggerutu, dan selalu mengucap syukur untuk hal kecil sekalipun. Saya ada satu cerita, mungkin beberapa sudah pernah dengar. Saya punya 3 ekor anjing, 1 yang besar, 2 kecil. Kalau saya breakfast, saya suka rebus telur. Putihnya saya makan, kuningnya saya nggak makan. Terkadang saya rebus 2, bugem 1. Yang kuning itu saya kasih buat 3 ekor anjing tersebut. Jadi kalau kita lagi breakfast, dia suka nunggu bertiga. Yang satu namanya Blacky yang paling besar. Yang satu warnanya putih, saya nggak sebut namanya. Oh sih. Ya. Kemudian yang ketiga namanya Mason, bukan Jason ya, Mason ya. Paling kecil. Jason yang di sini. Ya. Jadi ada 3 dia berdiri ya. Nah, kalau telur itu saya kasih ke si Blacky, Sisi dan Mason, ini yang Mason, ini yang paling rese. Dia selalu nengok ke si Blacky sama Sisi dan dia gonggongin. Gong gitu ya. Karena dia nggak tahu sirik atau apa, saya nggak ngerti. Nah, waktu kuning telurnya ditinggal sama si Mason, dimakan sama si Sisi yang putih. Jadi si Sisi dapat 2, jatahnya dia sama jatahnya Mason. Begitu si Mason balik, telurnya udah hilang. Nah, saya mau bilang gini, kalau kita kepo yang ngurusin urusan orang, berkat kita hilang. Jangan suka kepo ngurusin berkat orang, tuh Sisi datang tuh. Ya, jadi jangan suka kepo ngurusin rezekinya orang. Waktu kita sibuk ngurusin rezekinya orang, kita sirik, kita iri, rezeki kita hilang. Jadi si Mason tuh setiap kali dapat jatah hilang terus, telurnya nggak pernah dia makan karena dimakan sama si Sisi. Ya. Jadi ada pepatah bilang berbahagialah mereka yang hidup tertib setiap hari, tidak suka cari perkara dengan orang lain, tidak suka menggerutu,
dan selalu mengucap syukur untuk hal kecil sekalipun. Ya, mengucap syukur. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Jangan berpikir, gue kan cuma anak muda. Justru firman Tuhan mengajarkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Karena dewasa, karena umur tua itu belum tentu dewasa. Ya. Anak muda justru bisa dewasa kalau dia mengikuti firman Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah ini hati-hati. Waktu yang diberikan buat setiap kita, itu semua di muka bumi ini sama, 24 jam. Mau suku apapun, mau orang kaya, orang miskin, orang sekolah nggak sekolah, tetap 24 jam. Ya, jadi jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Masuklah di dalam sebuah komunitas, ya, sinkronis dengan segala keberagaman. Nah di situ kita bisa belajar banyak dari orang lain. Waktu engkau bangun dirimu dari dalam, artinya engkau punya kekuatan bersama dengan Tuhan. Kemudian engkau masuk ke dalam sebuah perkumpulan yang seirama dengan tujuan yang sama. Maka disitulah engkau akan berdampak seperti dinamit. Boom, besar. Ya. Artinya punya pengaruh besar. Nah, Tuhan tidak memanggil kita berjalan sendiri, tapi hidup seturut kehendak dan rencananya. Kemudian hidup saling terhubung dengan sesama kita. Yang juga Tuhan panggil sehingga kita dipersatukan dengan orang-orang yang sudah dipilihnya tersebut. Jadi gini, Mazmur 37 ayat 23 bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya yang hidupnya berkenan kepadanya. Kemudian ada orang lain lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkahnya yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketemu nih, si A sama si B. Tuhan juga menetapkan lagi langkah-langkah orang, ketemu si C, ketemu si D. Artinya berkumpullah. Artinya kalau siapapun yang kalian temukan, itu bukan kebetulan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Bagi setiap kita yang terpanggil sesuai rencananya. Jadi kalau kita percaya firman Tuhan, kalau saya ada di sebuah perkumpulan, artinya Tuhan yang menetapkan langkah saya. Artinya kalau ketemu orang A, B, C, D, E, F, berarti itu juga seizin Tuhan. Nah setelah ada di sebuah perkumpulan, Amsal 27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya di dalam perkumpulan tersebut kita digesek. Besi menajamkan besi. Tapi di situ sebenarnya kita sedang dididik, diproses untuk belajar. Nah ini yang harus kita hati-hati pada saat di dalam sebuah perkumpulan. Pada saat terjadi yang namanya besi menajamkan besi. Amsal 24 ayat 10 berkata demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya kecil bro, nyali lu. Segitu doang lu udah mental. Nah kita gak boleh seperti itu. Yesaya 40 ayat 29 dikatakan ini janji Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan. Makanya Amsal 4 ayat 23, saya mau bilang setiap kalian yang ada di sebuah komunitas, pada saat terjadi gesekan, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Jangan seperti orang lumpuh yang di kolam Bethesda. Cari kambing hitam nyalain orang. Jangan kalian minder. Jangan kalian terus menyalahkan orang. Mencari kekurangan orang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu kita ada di dalam komunitas, waktu terjadi gesekan, satu hal yang kita butuhkan adalah kerendahan hati. Itu yang Yesus contohkan. Gesekan apapun, tekanan apapun, kalian pokoknya rendah hati aja. Karena janji Tuhan, Amsal 22 ayat 4, ganjaran atau upah, ya kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau itu yang kalian ingin dapatkan dalam hidup kalian, rendah hatilah di mana engkau ditetapkan Tuhan. Di mana engkau dituntun Tuhan di dalam sebuah komunitas. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan, ini gesekannya besar banget. Orang yang gak benar semua Tuhan, rendah hatilah. Karena disitulah engkau jadi terang, engkau jadi garam. Ya ketika kita hidup sinkron dengan firman Tuhan, buahnya akan terlihat dalam karakter kita. Relasi yang Tuhan kirimkan. Ladang yang Tuhan percayakan, pasangan sepadan yang Tuhan tentukan, bahkan jiwa-jiwa yang bisa kita layani. Itu dimulai dari karakter kita. Ya multiplikasi bukan hanya hasil kerja keras, tapi hasil hidup intim dan selaras dengan hati Tuhan. Artinya menjalankan firman Tuhan. Mau dengar-dengaran dengan Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Seringkali kita ingin berlari lebih cepat dari Tuhan. Atau malah tertinggal jauh di belakang. Ya seringkali kita gak mau dengar suaranya. Kalau udah tersesat baru cari Tuhan. Ya mari NIC kita harus sadari bahwa kita gak bisa hidup dan berjalan sendiri. Selain kita perlu sinkron dengan Tuhan, kita juga perlu sinkron dengan orang-orang yang Tuhan kirimkan. Ya jangan jadi orang lumpuh yang seperti di kolam Bethesda. 38 tahun dia gak bergerak kemana-mana. 38 tahun dia hanya jadi pesakitan. Dan 38 tahun Tuhan Yesus uji dia. Dia masih nyalahin orang. Dengan atas segala keadaan yang terjadi. Ya, jadi ketika kita bersatu padu maka ada kuasa yang terkonsentrasi. Menjadi sebuah kekuatan seperti dinamit. Yaitu kuasa dan kekuatan aktif. Kata synchronize, bersama kita bisa. Ya, katakan kanan kiri, bersama kita bisa. Ya. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Firman Tuhan hari ini saya berharap kita belajar sebagai anak-anak muda di NIC ini jangan pernah takut masuk ke dalam komunitas. Ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Saya berharap kita belajar sesuatu sore hari ini. Amin. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pesan-Mu bagi setiap kami. Kami anak-anak muda di tempat ini, status kami sebagai anak raja. Bahkan raja di atas segala raja. Kami tidak mau ada kata minder di dalam kamus kehidupan kami. Karena kami adalah anak raja. Punya otoritas, punya kuasa, punya fasilitas sebagai anak raja. Dan kami juga mau belajar. Untuk kami juga tidak menghakimi orang lain. Untuk kami juga tidak hanya melihat kekurangan orang lain. Melihat selumbar di mata orang lain Tuhan. Tetapi kami mau setiap kami belajar melihat hal yang positif. Karena orang-orang yang ada di sekeliling kami percaya. Itu juga atas seizin-Mu Tuhan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kami percaya ada proses yang harus kami lalui. Supaya kami semakin hari semakin tajam. Dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Pada saat kami tajam, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di surga. Atas semua pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami hari demi hari penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami boleh bersaksi, kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman. Kami anak-anak muda di tempat ini. Mungkin ada sebagian kami belum paham, mungkin ada sebagian kami belum mengerti. Mungkin ada sebagian dari kami takut untuk melangkah.
tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu anak-anak muda di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Shalom keluarga NIC. Senang sekali bisa ketemu lagi di minggu yang penuh sukacita ini. Kalau ini pertama kalinya hadir di NIC, kami mau bilang welcome home. Jangan lupa Sunday service kita setiap minggu jam 9.30 pagi dan 11.30 pagi. Dan di tengah minggu pun kita ada ibadah loh. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam. Hai kamu yang masih SMA, mahasiswa atau profesional muda. Ini waktunya kamu ikut ibadah youth setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Untuk para wanita hebat, ada ibadah woman yang bernama Wings, Woman in God's Spirit setiap hari Kamis, Minggu kedua dan keempat jam 2 siang. Kalau Bapak, Ibu, atau Saudara lagi butuh teman doa atau mau ngobrol sama konselor rohani, kami menyediakan doa dan konseling setiap Kamis, Minggu kedua dan keempat, jam 2 siang sampai 4 sore. Tinggal daftar ke admin atau volunteer NIC. Ingat, di NIC Bapak, Ibu, dan Saudara nggak pernah sendirian. Itu dia NIC Weekly News minggu ini. Terima kasih sudah jadi bagian dari keluarga besar NIC. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Shalom teman-teman NIC. Gimana firmannya? Sangat memberkati kita ya. Supaya kita bisa bertumbuh dalam iman percaya kita ya. Terima kasih untuk firman yang telah sampaikan kepada Bapak Gembala. Kiranya kita selalu berdoa agar Bapak Gembala selalu sehat. Tuhan memberkati luar biasa dan dimanapun bisa berdampak buat kita juga sebagai anak muda yang mendengarkannya. Oh ya, ada pengumuman tambahan teman-teman. Jangan lupa ada ibadah youth lagi di minggu depan jam 3 sore. Dan jangan lupa di hari Sabtu kita ada home di jam 5 sore ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah melakukan ibadah kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Semoga semua firman yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi berkat bagi kami semua. Sekarang kami ingin memberikan persembahan yang terbaik Tuhan kepada Engkau. Semoga persembahan kami bisa berguna bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke teman,
Oke semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi. Oke, mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah sore hari ini. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dan bahkan sungguh percaya Tuhan. Hadirat-Mu itu sanggup mengubahkan setiap kami. Kami percaya sore hari ini kami datang bukan hanya sebagai ibadah rutinitas biasa. Tapi sore hari ini adalah saat di mana kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Tuhan yang berbicara atas setiap kami di tempat ini. Tuhan yang sama juga yang akan mengubahkan hidup kami. Sehingga kami percaya pada saat kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak sama lagi. Kami boleh melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Allah yang besar yang kami sembah, Allah yang hidup, yang namanya Yesus Kristus, itu adalah Allah yang menuntun kehidupan kami kepada masa depan yang cerah penuh dengan harapan. Tuhan mampukan kami dalam kami melakukan bagian yang harus kami lakukan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, membimbing, menuntun setiap kami. Sehingga sungguh kami anak-anak muda di tempat ini, saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah saat di mana kami berjalan dengan otoritas kerajaan sorga, di mana kami punya fasilitas kerajaan sorga, di mana kami berjalan di bawah naungan sorga, sehingga sungguh kami dijadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Dari sebagian kami di tempat ini, kami juga memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah setiap apapun yang mereka berikan, biarlah Engkau balaskan berlipat kali ganda. Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera, sukacita terus mengalir di dalam kehidupan setiap kami. Mari NIC Youth, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat sore hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan amin.